Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini saya akan mereview mengenai statistik Timnas melawan Argentina dan juga beberapa pertandingan Timnas Indonesia. Di sini saya melihat dari menit pertama hingga 95 menit. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Mengapa demikian? Ternyata di sini Timnas Indonesia secara permainan sebenarnya tidak kalah. Ya, walaupun saya melihatnya di babak pertama kita ketahui dari performa dari pemain Timnas ini dari segi ball possession saja kita melihat bahwa 77 dibanding 23. Artinya memang ini menjadi kelemahannya dari ball possession. Wajar saja karena yang dihadapi adalah timnas Argentina. Kita tidak masalah dengan hal itu, dan kita akan melihat bagaimana sebenarnya timnas Argentina sangat kesulitan untuk bisa menjebol gawang Indonesia. Bahkan kita ketahui gol dari Leandro Paredes, ya wajar saja kita ketahui dengan shoot dengan di luar kotak penalti dan tendangan jarak jauh memang sangat sulit bagi kiper manapun. Itu hal wajar saja. Namun di sini saya akan mereview ada beberapa teman-teman, dan ini saya yakin sepakat Sintayong telah berhasil bagaimana merubah pola strategi timnas Indonesia dari tahun ke tahun. Ini artinya kita hanya menunggu saja teman-teman. Percaya proses ini menjadi proses yang sangat baik. Saya meyakini bahwa di timnas Indonesia untuk di babak pertama ini, yang pertama faktornya adalah back timnas Indonesia sangatlah kuat. Dengan formasi yang dilakukan oleh Sintayong ini dengan menurunkan Jordi Amat, Elkan Bagot, Rizky Ridho. Nah, artinya memang 3 back ini sangat luar biasa. Kemudian ditopang dari sosok Shane Patinama dan juga Asnawi Mangku Alam Bahar. Artinya kelima pemain ini sangat bahu-membahu untuk bisa menjadi satu ketika Indonesia memang diserang. Bahkan ketika sosok Jordi Amat hampir saja melakukan blunder, sosok Rizky Ridho dan juga Elkan Bagot berhasil menutup dan Asnawi kembali turun. Artinya dari segi back timnas Indonesia ini sangatlah luar biasa. Terbukti sekali teman-teman, Argentina tidak sama sekali mengancam di babak pertama. Itu adalah poin bagaimana Sintayong mampu untuk bisa menerapkan formasinya dengan baik. Hal ini pun sebenarnya sama ketika Sintayong menangani timnas Korea Selatan saat menghadapi Jerman. Walaupun waktu itu timnas Korea Selatan mampu menang, tetapi hal seperti itu, kekurangan timnas Indonesia itu tidak berhasil untuk comeback. Nah, ini hanya menjadi kekurangan, tetapi tidak masalah. Dari segi lini belakang timnas itu sudah menjadi poin bahwa kita siap bersaing untuk di Piala Asia. Nah, kemudian ini saya melihatnya lagi teman-teman, bahwa sebenarnya ketika Indonesia kalah 1-0 di babak pertama, saya melihatnya biasanya sekelas Argentina ataupun tim-tim juara dunia atau kontestan Piala Dunia ketika memang menganggap remeh tim lawan, itu dia akan merotasi pemain. Dan saya tidak melihat untuk tim Argentina ini, sepertinya Scaloni ini tahu bahwa sebenarnya Indonesia ini memiliki peluang yang memang dibanding tim-tim Asia Tenggara ya ini lebih kuat. Mengapa demikian? Di babak kedua, di menit-menit pertama, ya Argentina sama sekali tidak memiliki perombakan skuad. Ya, ini memang menjadi hal yang sangat, menurut saya Argentina terkhusus untuk pelatih Scaloni ini sangat serius bahwa tidak menganggap remeh Indonesia. Dengan Indonesia saat ini, kemudian bagaimana potensi timnas Indonesia, ya, satu pergantian saja dilakukan oleh Sintayong, yakni mengeluarkan sosok Patinama yang memang tidak begitu prima di pertandingan ini, kemudian dimasukkan Pratama Arhan, dan terbukti saja di babak kedua. Di sini saya melihat bahwa Pratama Arhan ini adalah pemain kunci yang sangat bagus. Terbukti di sini saya melihat bahwa teman-teman, di babak kedua timnas Indonesia mampu menciptakan 7 shot on target, dan itu pun berawal dari sosok lemparan ke dalam yang sangat luar biasa dari Pratama Arhan. Kemudian bukan hanya itu, bukan hanya lemparan ke dalam yang menjadi shot on target dengan sundulan Elkan Bagot, ada lagi beberapa peluang seperti yang diciptakan oleh Ivar Jenner. Ini menjadi hal yang sangat bagus ya. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Kita patut menunggu bagaimana peluang-peluang shot on target dari Indonesia ini. Nah, kemudian di babak kedua saya melihatnya inilah sebenarnya cerminan Indonesia untuk di Piala Asia ini sudah terlihat. Terbukti ketika Argentina mulai bermain terbuka,
timnas Indonesia mampu untuk bisa bermain terbuka juga, dan ini terlihat bagaimana one on one, kemudian umpan-umpan pendek yang dari belakang dilakukan oleh sosok Jordi Amat, kemudian beralih ke tengah ada sosok Mark Klok, kemudian diteruskan di lini depan ya ada sosok Dendi Sulistiawan. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa karena keterpaduan itu mulai ada, teman-teman. Nah, saya melihatnya dengan permainan timnas saat ini yang seperti ini, kemudian bagaimana pemain-pemain kunci seperti Asnawi, kemudian Jordi Amat, kemudian ada juga sosok Elkan Bagot, kemudian di sini di lini tengah ini juga sangat luar biasa bagaimana ketenangan sosok Ivar Jenner, dan juga berkoordinasi dan berkombinasi dengan sosok Mark Klok. Ini menjadi hal yang sangat bagus bahwa ketenangan dari timnas Indonesia ini untuk di Piala Asia ini sudah teruji. Bahkan di sini saya melihat seperti ya media-media asing mengabarkan, apalagi Gaston Edul, kita ketahui bahwa Gaston Edul itu adalah jurnalis ternama di Argentina, bahkan dia memprediksi bahwa timnas Argentina ini akan menang mudah, bahkan minimal skornya adalah 5-0, itu paling sedikit. Dan ternyata apa, kita bisa melihat bagaimana performa timnas Indonesia saat melawan Argentina ini sangat lepas sekali. Artinya dari segi permainan kita tidak kalah, teman-teman. Dengan acuan kita adalah posisi 149 FIFA, atau saat ini turun menjadi 150 FIFA. Nah, ini menjadi hal yang sangat luar biasa menurut saya bagaimana timnas Indonesia secara umum ya bisa mengimbangi Argentina. Ya, walaupun Argentina tidak diperkuat oleh Lionel Messi, Angel Di Maria, dan juga Otamendi, namun secara permainan timnas Indonesia sama sekali tidak kalah, dan ini menjadi gambaran untuk Indonesia nanti di Piala Asia. Dan di laga terakhirnya, teman-teman, saya melihat bahwa Argentina ini berhasil mengalahkan Australia dengan skor 2-0. Nah, saya melihat atau membandingkan pertandingan antara Australia Argentina dan juga Argentina Indonesia. Kita ketahui kalau mungkin ya, saya melihatnya di sini dengan fakta yang sudah terjadi. Mungkin kalau misal Indonesia bertemu Australia, saya yakin Indonesia masih memiliki kesempatan untuk mengimbangi ataupun bahkan memenangkan. Ini bukan berarti ekspektasi saya semakin tinggi atau selalu tinggi, karena saya melihat permainan timnas Indonesia ini bukanlah level ASEAN lagi. Dengan bisa mengimbangi Argentina di babak kedua, itu menjadi hal yang sangat serius. Bahkan ya wajar saja Scaloni menurunkan beberapa pemain cadangannya itu di menit 75 ke atas. Karena apa? Dia merasa bahwa dengan gol kedua itu dia sudah merasa aman. Mungkin jika masih 1-0, teman-teman, masih 1-0, saya berpikir bahwa Scaloni ini akan ketar-ketir karena memang Indonesia akan memiliki peluang-peluang yang sangat berbahaya. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus. Namun saya belum melihat bagaimana komentar resmi dari pelatih Argentina mengenai permainan Indonesia. Dan poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa kita harus bisa berpikir, kita harus bisa menghargai proses yang dilakukan Sintayong dari membentuk pondasi ini sudah terbentuk, dan ini memang menjadi hal yang sangat luar biasa untuk terus dilanjutkan. Nah, jadi untuk setelah melawan Argentina ini tidak ada dikotomi mengenai lokal pride lebih baik, kemudian bagaimana kesenjangan itu terjadi antara pemain-pemain SEA Games dan juga pemain senior. Artinya jangan sampai ini terjadi lagi. Namun yang jelas dengan bagaimana kokohnya lini pertahanan, kemudian kesinambungan di lini tengah, kemudian kita harus memperbaiki di lini depan, ini memang menjadi hal yang sangat luar biasa. Secara kemajuan, secara tim dan juga kerjasama tim ini sudah bagus. Artinya memang timnas Indonesia memiliki peluang dan juga masa depan yang cerah untuk di Piala Asia nanti. Nah, saya berpikirnya seperti ini. Mungkin jika Indonesia 2-3 tahun lagi permainannya tetap seperti ini dengan through pass, kemudian long pass yang pas, kemudian di sini untuk umpan-umpan pendek ini selalu tepat dan akurat, ini menjadi hal yang sangat bagus. Karena ketika melawan peringkat 1 dunia ya Argentina, permainan timnas Indonesia itu sudah tenang, dan inilah sebenarnya membuat timnas Indonesia secara umum mentalnya sudah bisa bermain. Nah,
diimbangi dengan fisik seperti sosok Marcelino Ferdinand, kemudian Asnawi, dan juga beberapa pemain lainnya seperti Rafael Struijk yang memang sangat bagus. Ternyata memang dari skill juga berpengaruh. Nah, bahkan sosok Marcelino Ferdinand pun bisa dilihat di pertandingan ini. Dia adalah pemain yang menonjol di sisi lain dengan sosok Asnawi Mangkualam. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan potensi timnas Indonesia setelah menghadapi Argentina? Apakah kalian yakin di Piala Asia nanti Indonesia mampu menjadi runner up ataupun bahkan bisa mengalahkan Jepang? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.